sama Kak Grace. Hari ini aku bakal nemenin ibadah online kalian semua. Calvary Kids, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertamu dari malam hingga pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah online kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan persatukan kami dalam tali kasih-Mu, dan biarlah setiap pujian dan firman Tuhan yang telah disampaikan itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkati kami dengan hikmat, kesehatan, dan akal budi daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Calvary Kids, kita mulai ya. Nah, jadi kita bakal nyanyi lagu nih. Ada yang tahu gak sih kalau di dunia ini tuh ada dua jalan? Nah, jadi sekarang kita mau nyanyi lagu. Ada dua jalan di dalam dunia ini. Kita belajar bareng-bareng ya. Tuhan nih. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian ya. Putra Roh Kudus.
berdoa ya. Tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan, kami telah menaikkan pujian. Biarlah pujian ini dapat menjadi berdupa harum di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati-hati kami agar kami juga dapat mendengar dan menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati setiap firman yang telah ditaburkan agar mereka juga dapat berbuah ya Tuhan. Dan biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka, kesehatan dan berkat yang melimpah daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lihat video yang sebelumnya yuk. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah adik-adik, setelah nonton film yang tadi, cuplikan yang tadi maksudnya, apa tuh pelajaran yang kalian dapat? Sebelumnya kakak mau jelasin ya, super kebenaran dan super ayat hari ini. Super kebenarannya adalah, aku ingin menantikan Tuhan. Aku ulangin ya, aku ingin menantikan Tuhan. Kita ucapin bareng-bareng ya. Aku ingin menantikan Tuhan. Super kebenarannya pendek kan? Nah, super ayatnya juga gampang kok untuk kalian hafalin. Super ayatnya terdapat di Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, adik-adik bisa dihafalin ya nanti ayat hafalannya. Kakak mau sharing nih sama kalian tentang kisah Lazarus. Hari ini kita belajar tentang bersabar dan percaya. Di sini siapa yang kadang-kadang suka gak sabaran? Kakak dulu kayak gitu loh, tapi sekarang udah dikikis kok dikit-dikit. Dan itu juga berkat bantuan Tuhan. Adik-adik, kalian kalau punya sesuatu atau pengen sesuatu, kalian harus sabar ya. Nah, di sini menceritakan tentang Marta dan Maria yang sedang bersedih karena Lazarus sebenarnya waktu itu sakit. Cuman mereka udah ngabarin sama Tuhan, tapi Tuhannya masih menunda 2 hari. Setelah itu ada kabar ke Tuhan Yesus bahwa Lazarus udah mati. Wah, di situ mungkin Maria sama Marta udah berkabung. Habis itu Tuhan Yesus datang cepat-cepat ke sana. Dan Marta bilang, aduh Tuhan, coba Tuhan datang lebih cepat 2 hari sebelumnya. Mungkin Tuhan bisa nyembuhin Lazarus. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana loh. Keren kan? Nah, Tuhan tuh punya rencana untuk membuat mujizat yang benar-benar keren. Kalian tahu apa itu? Membangkitkan Lazarus. Nah, mungkin sekarang udah gak ada lagi ya yang bisa ngebangkitin orang mati. Dulu mungkin bisa, karena ada Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus meninggal, siapa lagi yang bisa? Nah, dalam 2 hari itu, Lazarus sakit dan sudah meninggal. Jadi Tuhan menyiapkan mukjizat untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah atau gembala yang baik. Tuhan Yesus menunggu 2 hari itu bukan hanya untuk iseng-iseng loh, karena Tuhan tuh mengemukakan atau menyatakan kemuliaan Allah. Karena sebenarnya kasih Tuhan itu gak terbatas buat kalian semua. Adik-adik, saat kalian bersabar, kalian juga harus percaya ya, bahwa setiap doa yang kalian ungkapkan sama Tuhan itu gak sia-sia. Jawaban Tuhan itu ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Saat kalian mengalami proses Tuhan atau lagi ngalamin cobaan, percaya aja bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik dan tepat pada waktunya. Contohnya, kalau misalkan kalian mungkin pengen baju baru nih, terus kalian udah minta-minta nih sama Tuhan, Tuhan aku pengen baju baru. Tapi ternyata jawaban Tuhan adalah tunggu.
itu adalah jawaban yang terbaik. Kalian harus bersyukur atas jawaban Tuhan. Karena sebenarnya kata tunggu itu mungkin berarti kalian bisa saja masih punya baju yang bagus. Coba kalian bayangkan, mungkin di pinggir jalan masih banyak orang yang gak bisa beli baju sama sekali dan mereka pakai baju kusut atau usang. Sedangkan kalian masih punya baju bagus. Jadi mungkin Tuhan menyuruh kalian untuk menunggu untuk beli baju baru, atau mungkin karena orang tua kalian masih mencari uang. Nah, banyak banget jawaban Tuhan. Atau mungkin saat kalian mau beli baju itu jawabannya enggak. Kenapa enggak? Mungkin karena baju yang kalian pengen itu ternyata ukurannya gak ada buat kalian, atau kayak itu gak cocok sama kalian, jadi Tuhan bilang enggak. Nah, kalau satu lagi jawaban ini pasti kalian suka. Iya. Wah, siapa tuh yang gak suka jawaban iya? Kalau jawaban Tuhan iya, berarti kalian harus lebih bisa bersyukur lagi. Oke? Kalau misalkan kalian disuruh tunggu sama Tuhan, kalian harus percaya bahwa setiap jawaban Tuhan itu berarti sangat indah. Dan itu gak boleh kalian marahin jawabannya. Tuhan kenapa enggak? Tuhan kenapa harus tunggu? Dulu aku kayak gitu. Tapi kalian jangan diikutin ya. Mungkin kadang-kadang kalau orang sabar itu capek. Tapi tenang aja, kalian harus sudah bisa terbiasa. Nah, sekarang karena firman Tuhan telah disampaikan, jangan dilupain gitu aja ya. Nah, meski gitu, kalian juga jangan lupa bentuk berdoa untuk teman-teman kalian masing-masing. Sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kalian harus bisa mengisi waktu kosong kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, berdoa dan membaca firman Tuhan. Setelah kalian baca firman Tuhan, kalian bisa sharing sama kakak-kakak yang ada di GBS Kalvari. Dan ntar kalau misalnya ada yang bingung, kalian bisa tanya kok. Oke? Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai dari awal ibadah hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalani aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua, dan biarlah kesehatan daripada-Mu selalu ada bersama kami. Tuhan, berikan kami hati yang mau bersabar, hati yang percaya bahwa semua jawaban Tuhan adalah indah dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Biar Tuhan memberikan masa depan kami yang luar biasa dibandingkan apa yang telah kami harapkan. Tuhan, berkati kehidupan kami dan berkati aktivitas hari-hari selanjutnya ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Kalvari Kids. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan ya.